Fokus pada 3 hal ini saja jika ingin rumah rapi dan hidup bahagia. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Aduh ibu-ibu sekalian, coba jujur sama aku. Pernah nggak sih rasanya pengen banget resign jadi menteri dalam negeri di rumah sendiri gara-gara ngelihat tumpukan baju kotor yang tingginya sudah menyamai Gunung Merapi di ruang tengah? Apalagi kalau sudah buka media sosial, isinya cuma ibu-ibu estetik yang rumahnya selalu kinclong tanpa debu sedikit pun, padahal anaknya 5. Rasanya tuh seperti kena tekanan batin berjamaah ya. Fenomena rumah estetik ini memang lagi menjamur banget, sampai bikin kita para emak-emak ini merasa gagal kalau ada satu saja piring kotor yang nangkring di wastafel. Padahal kita sudah kerja rodi dari pagi. Padahal, rahasia rumah rapi itu bukan tentang seberapa rajin kita pegang sapu setiap detik, tapi tentang bagaimana kita mengelola fokus agar tetap waras di tengah gempuran tugas domestik yang gak ada habisnya. Sebenarnya penting banget kita bahas ini sekarang karena tingkat stres ibu rumah tangga itu lagi tinggi-tingginya gara-gara standar hidup yang ketinggian di internet. Aku sempat baca satu artikel menarik dari laman kesehatan mental yang menyebutkan kalau lingkungan yang berantakan itu secara ilmiah bisa meningkatkan hormon kortisol alias hormon stres dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sering merasa gampang marah, cepat kesal, atau bahkan sampai pengen meledak cuma gara-gara lihat mainan anak berserakan di lantai, itu sebenarnya bukan karena kita orangnya galak atau nggak sabaran. Bisa jadi itu tanda kalau otak kita sudah kelelahan karena terus-menerus menangkap sinyal visual yang terlalu ramai dan berantakan. Setiap benda yang terlihat itu seperti memanggil perhatian, dan tanpa sadar, menguras energi mental kita sedikit demi sedikit. Akibatnya, hal kecil pun jadi terasa besar. Rumah yang berantakan sedikit langsung terasa sumpek, suara anak sedikit lebih ramai, langsung bikin emosi naik. Padahal yang sebenarnya terjadi, kapasitas otak kita untuk memproses semua itu sudah penuh. Kita butuh jeda, bukan tuntutan untuk jadi sempurna. Makanya, kita nggak perlu ambisius ingin membereskan seluruh isi rumah dalam satu malam. Seolah-olah punya tenaga tanpa batas atau kekuatan jin. Justru cara seperti itu sering bikin kita makin lelah dan akhirnya menyerah di tengah jalan. Lebih baik pelan-pelan tapi konsisten. Cukup fokus pada 3 hal utama saja, misalnya area yang paling sering dipakai, benda yang paling terlihat, dan hal yang paling mengganggu pikiran kita. Dengan begitu beban visual berkurang, hati jadi lebih ringan, dan suasana rumah terasa lebih tenang. Dari situ, perlahan kita bisa merasakan bahwa hidup nggak harus selalu rapi sempurna untuk bisa bahagia. Kadang, cukup dengan mengurangi sedikit kekacauan, kita sudah memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, merasa damai, dan menikmati momen bersama keluarga dengan lebih utuh. Hal pertama yang harus banget kita pelototin adalah pengendalian jumlah barang yang masuk dan keluar dari pintu rumah kita, alias kurasi barang. Kita ini sering banget jadi korban lapar mata pas lihat diskon peralatan dapur di pasar swalayan atau keranjang kuning di aplikasi. Belanja padahal panci di rumah sudah 1 batalion jumlahnya. Contoh nyatanya begini ya. Coba deh cek lemari plastik di dapur. Pasti ada tumpukan wadah makanan yang tutupnya entah hilang kemana, tapi tetap kita simpan. Karena prinsip siapa tahu nanti butuh. Buang jauh-jauh pikiran itu, karena tumpukan barang yang gak berguna cuma bakal jadi sarang debu dan beban pikiran yang bikin kita capek duluan sebelum mulai bersih-bersih. Fokus kedua yang gak kalah penting adalah membangun sistem gerak cepat yang logis dan gak membebani punggung kita yang sudah sering pegal ini. Jangan menunggu rumah berantakan total baru mau bergerak, tapi pakailah aturan 5 menit untuk setiap kekacauan kecil yang kita lihat di depan mata. Misalnya begini, kalau habis makan,
ya langsung cuci piringnya saat itu juga bukannya ditumpuk sampai jadi candi yang bikin kita malas menyentuhnya. Atau kalau lihat handuk tergeletak di kasur, ya langsung gantung saja karena melakukan hal kecil selama 5 menit itu jauh lebih ringan daripada harus kerja bakti seharian penuh di hari libur yang seharusnya kita pakai buat maskeran atau tidur siang. Hal ketiga yang paling sakti mandraguna adalah menurunkan standar kesempurnaan kita dan mulai fokus pada kebahagiaan hati sendiri. Kita sering banget stres karena pengen rumah rapi seperti di majalah. Padahal rumah yang ada penghuninya ya sewajarnya memang ada sedikit berantakan. Karena itu tandanya ada kehidupan di dalamnya. Ingat ya Bu, anak-anak kita nggak bakal ingat seberapa mengkilap lantai ruang tamu kita, tapi mereka bakal ingat seberapa sering ibunya senyum dan ajak main tanpa marah-marah gara-gara takut rumah kotor. Jadi kalau hari ini cuma sanggup beresin tempat tidur dan cuci piring saja ya sudah. Nggak apa-apa. Jangan memaksakan diri jadi Wonder Woman, kalau akhirnya kita malah jadi naga yang menyemburkan api ke seluruh anggota keluarga. Kadang kita ini memang agak ajaib ya. Kita menuntut rumah harus selalu rapi jali setiap saat. Tapi hobi kita sendiri suka menunda-nunda hal kecil sampai jadi tumpukan. Masalah yang besar, kita sering menyalahkan keadaan atau anak yang nakal. Padahal mungkin manajemen ego kita sendiri yang perlu diperbaiki agar nggak mudah meledak hanya karena masalah sepele. Jujur saja, aku juga sering merasa bersalah kalau melihat rumah berantakan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, untuk apa rumah rapi kalau isinya cuma sunyi dan emosi yang dipendam dalam hati? Mari kita mulai belajar untuk lebih santai dan nggak terlalu keras pada diri sendiri, karena rumah itu tempat pulang yang paling nyaman, bukan museum yang harus dipajang dengan sempurna setiap waktu. Sekarang saatnya kita tarik napas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan sambil melihat sekeliling rumah kita dengan rasa syukur yang luar biasa. Meskipun ada mainan berserakan atau debu tipis di atas meja, itu semua adalah tanda bahwa kita diberkati dengan keluarga yang sehat dan rumah untuk berteduh. Jangan biarkan standar hidup orang lain menentukan kebahagiaan kita. Karena setiap rumah punya ceritanya sendiri dan setiap ibu punya perjuangannya masing-masing. Tetap semangat buat para pejuang domestik di luar sana. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini dengan cinta dan sisanya biarlah menjadi urusan besok pagi. Kita semua hebat dengan cara kita masing-masing. Jadi mari kita nikmati secangkir kopi hangat dulu sebelum kembali bertempur melawan debu demi kewarasan dan kebahagiaan kita bersama. Nah, demikian dulu dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.